Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia capres-cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia capres-cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Relawan Ganjaris kecewa dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Mereka kecewa karena MKMK hanya mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK tetapi masih menjabat sebagai Hakim MK. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Ganjaris, Kris Chantra pada Selasa 7 November 2023. Sebelumnya MKMK memberhentikan Anwar Usman yang merupakan paman Gibran Rakabuming dari jabatan Ketua MK. Anwar Usman diberhentikan dengan tidak hormat dari Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Kris mengatakan seharusnya MKMK bisa memberi sanksi pemberhentian tidak hormat Anwar sebagai Hakim Konstitusi atau diberhentikan permanen sebagai Hakim MK. Selain itu, Kris juga mengatakan bahwa seharusnya Anwar mundur secara legowo karena telah mencoreng MK. Kris meminta agar MK berbenah secara internal agar bisa mendapatkan kembali kepercayaan publik. Ganjaris berharap MK bisa menempatkan diri secara netral selama pemilu 2024, sehingga proses pemilihan presiden nanti bisa berjalan secara damai dan tidak gaduh. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memutuskan bahwa 9 hakim MK terbukti melanggar kode etik. Dalam putusan MKMK, paman Gibran Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK karena melakukan pelanggaran berat. Jika disimpulkan, maka majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto merupakan hasil pelanggaran etik. Gibran sendiri kini dikepung desakan dari kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kubu Anies menantang Prabowo untuk mengganti posisi Gibran sebagai cawapres. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan Surya Chantra pada Selasa 7 November. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD berharap MKMK bisa membatalkan putusan soal syarat usia capres-cawapres. Jika putusan soal syarat usia tersebut dibatalkan, maka Gibran berpeluang gagal maju sebagai cawapres. Namun MKMK telah menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mempertimbangkan peluang perubahan putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
Kubu Ganjar mengatakan bahwa konstitusi telah diinjak-injak oleh MK yang dikenal sebagai penjaga konstitusi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Kubu Ganjar bersyukur Anwar Usman disanksi karena menjadikan MK untuk mengakomodir kepentingan keluarga. TPN berharap MK-MK tidak hanya memberhentikan Anwar sebagai Ketua MK saja, namun juga sebagai Hakim Konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Banyak yang merasa tidak puas dengan keputusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman jadi Ketua MK, tetapi tidak dipecat dari Hakim MK. Salah satu pihak yang mengkritik putusan MK-MK adalah Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Ia mengatakan banyak pakar hukum yang memprediksi bahwa Anwar Usman bisa dipecat dari keanggotaan MK. Menurut Gufron, keputusan MK-MK menunjukkan bahwa gugatan soal batas usia Capres-Cawapres cacat hukum secara prosedural dan substansial. Maka majunya Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto disebut Gufron cacat secara hukum dan etika. Majunya Gibran disebut tidak punya legitimasi hukum yang kuat. Hal itu berpotensi dapat dipermasalahkan di masa yang akan datang. Gufron menilai relasi kuasa antara rezim penguasa, MK dan Gibran merupakan bentuk nepotisme yang bisa dikategorikan sebagai kecurangan dalam proses pemilu. Menurut Gufron, putusan MK-MK semakin membenarkan adanya ketidakadilan di masyarakat, serta menunjukkan rusaknya sistem hukum dan membenarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Untuk kritisi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengaku dapat intimidasi. Melki mengaku dirinya dan keluarga mendapatkan intimidasi dari aparat TNI dan Polri. Pernyataan itu disampaikan oleh Melki seusai acara diskusi di Universitas Indonesia pada Selasa 7 November malam. Menurut Melki, rumahnya didatangi oleh aparat TNI dan Polri seusai mengkritisi putusan MK. Melki mengatakan ibunya ditanyai soal kegiatan yang dilakukan Melki selama di rumah. Aparat juga menanyai soal jadwal Melki pulang ke rumah selesai kuliah. Melki mengatakan intimidasi itu juga ditujukan kepada gurunya di SMA 1 Pontianak. Intimidasi kepada guru Melki itu terjadi menjelang putusan MK. Guru SMA Melki ditelepon dan ditanyai berbagai hal perihal aktivitas Melki saat di sekolah. Meski banyak ancaman dan intimidasi, namun Melki mengaku tak gentar menyuarakan ketimpangan hukum yang sedang terjadi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak bisa mengubah putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Atas keputusan itu, MK-MK dinilai tidak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan MK nomor 90 itu syarat akan pelanggaran etika. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana pada Selasa 7 November. Menurut Denny, putusan tersebut mengisyaratkan bahwa akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat usia Capres-Cawapres yang akan kembali disidangkan oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan, namun hukum selalu membuka ruang pengecualian. Denny mengatakan jika MK-MK tidak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, ada cara lain yang bisa ditempuh. Cara tersebut adalah MK-MK menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim yang berbeda. Pemeriksaan kembali perkara 90 itu diminta segera dilakukan sebelum berakhirnya masa penetapan paslon di Pilpres 2024. Denny mengatakan keputusan soal batas usia Capres-Cawapres yang sudah final merupakan bentuk ketidakadilan. Menurut Denny, putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran paslon. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK-MK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik. Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MK-MK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu.
Dalam putusan MK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbarunya soal elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Hasil elektabilitas itu disampaikan melalui akun YouTube Carta Politika Indonesia, dikutip pada Rabu 8 November. Carta Politika menggelar survei yang dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Survei tersebut dilakukan pada periode 26 sampai 31 Oktober 2023. Berdasarkan hasil dari survei itu, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di posisi pertama. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 36,8% pasca putusan MK. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan elektabilitas 34,7%. Sementara posisi ketiga diisi oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Anies dan Caimin mendapatkan elektabilitas sebesar 24,3%. Menurut Carta Politika Indonesia, hasil survei tersebut menunjukkan adanya kekecewaan publik. Publik kecewa adanya isu Mahkamah Keluarga seusai Gibran diizinkan maju jadi cawapres melalui putusan MK. Selain itu, publik juga kecewa dengan adanya politik dinasti di keluarga Presiden Joko Widodo. Berdasarkan survei Carta Politika Indonesia, isu tersebut dinilai bisa menjadi penghalang Prabowo untuk bisa unggul dalam survei elektabilitas. Jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sulit. Presiden Joko Widodo memberikan peringatan tegas soal intervensi pemilu 2024. Peringatan tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rakornas penyelenggaraan pemilu Rabu 8 November. Jokowi mengingatkan semua pihak untuk tidak coba-coba mengintervensi pemilu 2024. Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada banyak pihak yang merasa pemilu di Indonesia mudah diintervensi. Namun menurut Jokowi, pemilu justru sulit diintervensi lantaran setiap TPS memiliki saksi dari masing-masing partai politik. Selain saksi dari partai, TPS juga dijaga aparat. Menurut Jokowi, dengan penjagaan ketat berbagai pihak itu menunjukkan bahwa pemilu berlangsung terbuka. Jokowi kemudian menegaskan agar semua pihak untuk tidak mengintervensi pemilu 2024. Hal itu karena pemilu 2024 berlangsung sangat besar dan demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka. Bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sulit. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebelumnya MK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MK telah melalui proses yang objektif dan transparan.
Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan, barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.